Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami dunia pemasaran modern ya. Kita pakai bab 1 dari Principles of Marketing sebagai panduan nih. Yap, Sumber ini bagus banget buat memahami gimana sih perusahaan itu berusaha menciptakan nilai untuk Anda dan ya membangun hubungan yang lebih dari sekedar jual beli gitu. Jadi misi kita kali ini, kita mau kupas tuntas nih. Apa sih sebenarnya inti pemasaran di zaman sekarang ini? Gimana perusahaan coba ngertiin apa yang ada di kepala Anda, kebutuhan, keinginan, dan gimana mereka itu nggak cuma jual barang, tapi benar-benar nyoba terkoneksi, terlibat sama Anda. Siap ya? tentu saja siap. Kita akan bedah proses ini ya secara strategis. Ini emang bukan lagi soal katakanlah iklan yang heboh atau teknik jualan doang, Betul. tapi sebuah siklus gitu. Mulai dari pahami pasar secara mendalam, terus rancang strategi yang cerdas, bangun hubungan yang otentik, sampai akhirnya ya nangkep nilai kembali dari pelanggan yang loyal, yang puas. Oke. Ini tentang ciptain nilai jangka panjang. Buat Anda dan ya buat perusahaan juga. Oke deh, langkah paling awal dan fundamental nih kata buku ini adalah benar-benar memahami pasar dan kebutuhan Anda sebagai pelanggan. Kayaknya simple ya, tapi ini fondasi banget kan? Apa aja sih elemen kuncinya di sini? Betul, ini titik tolaknya. Ada 5 konsep inti yang jadi pilar pemahaman ini ya. Yang pertama itu bedain antara kebutuhan atau needs, keinginan atau wants, sama permintaan atau demands. Needs, wants, demands. Oke, Kebutuhan itu sifatnya mendasar banget. Pangan, sandang, papan, rasa aman gitu. Kalau keinginan itu bentuk spesifik dari kebutuhan tadi. Udah dipengaruhi budaya, selera pribadi, dan ya jelas pemasaran juga. oke. Sementara permintaan itu keinginan yang udah didukung sama kemampuan beli. Ada daya belinya? Ah, ini menarik nih. Jadi contohnya saya butuh makan siang. Itu need. Yap, tapi mungkin saya ingin makan sushi, itu want. Betul. Tapi, lihat dompet nih, permintaan saya hari ini mungkin ya jatuhnya ke nasi padang aja deh. Itu demand, gitu ya. Perusahaan mesti pinter baca 3 level ini dong. Tepat sekali. Ngerti ini krusial banget biar penawaran mereka itu relevan, pas gitu. Nah, konsep kedua itu penawaran pasar atau market offerings. Market offerings. Soal produk fisik, bisa aja jasa, pengalaman, informasi, atau bahkan ide. Oh, jadi nggak cuma barang ya? Nggak cuma barang. Sumber kita ini nyontohin Emirates Airlines. Mereka kan nggak sekedar jual kursi pesawat ya, Iya. tapi sebuah paket pengalaman, mulai dari layanan antar jemput, nyaman di kabin, hiburan canggih kayak IC sistemnya itu, sampai layanan yang disesuaikan sama budaya tujuan. Itu kombinasi produk, layanan plus pengalaman. Wah, jadi kompleks ya. Pengalaman utuh gitu yang ditawarin. Oke, terus apa lagi? Ketiga, nilai atau value sama kepuasan atau satisfaction. Nah, ini semua soal persepsi Anda sebagai pelanggan. Persepsi ya? Iya, Anda itu kan ngebentuk ekspektasi ya terhadap nilai sebuah tawaran. Nilai yang Anda rasain itu ya perbandingan antara semua manfaat yang didapat sama semua biaya yang dikeluarin, terus dibandingin sama tawaran pesaing. Perbandingan manfaat dan biaya. Betul. Nah, kepuasan muncul kalau kinerja produk atau layanannya itu minimal sesuai ekspektasi Anda. Makanya perusahaan kudu hati-hati nih janjiin sesuatu. Jangan ketinggian. Bener juga. Contoh bagus itu aturan emas di toko Stu Leonard's. Pelanggan selalu benar. Ini kan ngebangun ekspektasi sama persepsi nilai layanan yang tinggi banget. Oke, terus yang keempat? Keempat, pertukaran atau exchanges dan hubungan atau relationships. Inti pemasaran kan emang pertukaran nilai ya, tapi fokusnya udah geser nih sekarang. Geser gimana? Bukan lagi cuma transaksi jual beli sekali doang, tapi gimana caranya bangun hubungan jangka panjang yang solid. Caranya, ya konsisten kasih nilai yang superior buat Anda. Jadi fokus ke hubungan jangka panjang. Betul, dan yang kelima, pasar atau markets. Gampangnya gini, pasar itu kumpulan semua pembeli aktual dan potensial yang punya kebutuhan atau keinginan mirip yang bisa dipuasin lewat pertukaran. Jadi, ngenalin siapa pasar Anda, siapa aja isinya, gimana karakternya, itu langkah vital banget. Oke. Jadi udah ngerti banget nih soal Anda sebagai pelanggan. Nah sekarang, gimana perusahaan nerjemahin pemahaman itu jadi tindakan nyata?
Buku ini bilang soal rancang strategi dan program pemasaran. Benar sekali. Setelah petanya jelas nih, pasar dan pelanggan udah tergambar, langkah berikutnya ya rancang strategi pemasaran yang fokusnya ke pelanggan. Ini ada 2 keputusan kunci. Apa aja tuh? Pertama, siapa pelanggan yang mau dilayani? Ini soal segmentasi sama targeting. Kedua, gimana cara terbaik ciptain nilai unik buat mereka? Ini soal diferensiasi sama positioning. Nah, pas ngerancang strategi ini, ada beberapa filosofi atau orientasi yang bisa dipakai perusahaan. Oh, ada beberapa cara pandang gitu ya? Iya, ada pendekatan yang udah agak lama, namanya konsep produksi. Fokus utamanya itu efisiensi gede-gedean. Bikin produk sebanyak mungkin, biaya serendah mungkin, biar tersedia luas dan murah. Kayak produksi massal gitu ya? Betul, asumsinya konsumen bakal milih yang paling gampang didapat dan paling terjangkau. Ini bisa aja relevan di kondisi tertentu, tapi resikonya yaitu tadi, ngabaikan apa yang beneran diinginkan pelanggan. Oke. Terus ada apa lagi? Lalu ada konsep produk. Nah, kalau ini fokusnya bikin produk dengan kualitas, fitur, sama kinerja terbaik. Inovasi jadi kunci. Pokoknya produknya paling bagus gitu. Iya, asumsinya gitu. Konsumen bakal selalu milih produk terbaik. Kedengarannya bagus kan? Tapi bisa bahaya juga kalau perusahaannya jadi narsis. Terlalu cinta sama produknya sendiri sampai lupa lihat pasar. Ah, Ini yang disebut marketing miopia, rabun jauh pemasaran. Lupa nanya pelanggan masih butuh ngasih produk ini atau pengennya dengan cara kayak gitu. iya. Marketing miopia. Itu jebakan yang sering banget ya. Terlalu fokus ke dalam, lupa lihat keluar. Betul. Terus ada lagi konsep penjualan atau selling concept. Ini beda lagi nih, fokusnya gimana caranya jual produk yang udah dibikin perusahaan. Seringnya pakai usaha penjualan dan promosi yang agresif. Digeber gitu jualannya ya? Iya, biasanya ini dipakai buat produk yang nggak secara aktif dicari konsumen. Namanya unsought goods. Contoh klasiknya ya asuransi jiwa atau ajakan donor darah. Oh, barang yang kita nggak kepikiran beli gitu. Nah, itu dia. Logikanya dari dalam keluar. Mulai dari pabrik, fokus ke produk yang ada. Caranya ya jualan gencar. Tujuannya laba dari volume penjualan. Fokusnya transaksi, bukan hubungan. Risikonya yaitu pelanggan bisa ngerasa dipaksa beli. Nah, ini dia nih. Ini perbedaan krusial yang sering jadi aha moment ya. Bedanya antara jual apa yang kita buat, itu selling konsep, dengan buat apa yang bisa kita jual atau apa yang pasar inginkan. Nah, ini marketing konsep. Tepat sekali, Anda nangkep intinya. Yang satu fokusnya kebutuhan penjual buat ubah produk jadi duit, yang satu fokus ke kebutuhan Anda sebagai pembeli. Beda banget ya. Beda banget. Itulah inti dari konsep pemasaran atau marketing konsep. Filosofinya simple, tapi dalam. Suksesnya organisasi itu tergantung kemampuannya ngertiin kebutuhan dan keinginan target pasarnya, terus kasih kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding pesaing. Oke, jadi dari luar ke dalam ya mikirnya. Betul. Logikanya dari luar ke dalam, mulai dari pasar yang jelas definisinya, fokus ke kebutuhan Anda, caranya lewat serangkaian aktivitas pemasaran yang terkoordinasi atau integrated marketing, tujuannya profitabilitas jangka panjang lewat kepuasan pelanggan. Integrated marketing. Ya, Bahkan ada pengembangan lebih lanjut lagi, yaitu konsep pemasaran berwawasan sosial atau societal marketing concept. Ini mulai mempertanyakan, apa cukup cuma muasin keinginan konsumen saat ini aja? Gimana dengan isu lingkungan global? Sumber daya yang langka, masalah sosial lain? jadi lebih luas lagi dampaknya. Iya, konsep ini dorong perusahaan buat nyeimbangin 3 hal. Profit perusahaan, kepuasan keinginan konsumen, sama kepentingan jangka panjang masyarakat atau well-being. Jadi pemasar harus mikirin dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka. Contohnya ada. Contoh yang sering disebut itu Ben & Jerry's dengan misi Linked Prosperity mereka, atau Patagonia yang vokal banget soal isu lingkungan. Jadi nggak cuma baik buat saya dan baik buat perusahaan, tapi juga baik buat kita semua jangka panjangnya. Ini idealisme yang oke juga ya. Nah, setelah strategi dan filosofinya dipilih, implementasinya gimana? Implementasinya lewat pengembangan program pemasaran terpadu. Ini sering dikenal pakai istilah klasik marketing mix atau bauran pemasaran. Yang paling populer itu kerangka 4P. 4P. Product, Price, Place, Promotion. Itu kan ya? Betul. Produk, price, harga,
marketplace, tempat distribusi, sama promosi-promosi. Perusahaan harus ngerancang produk yang jawab kebutuhan, netapin harga yang pas sama nilai yang dirasain, mentuin cara biar tempat produk itu gampang diakses target pasar Anda, sama ngelakuin promosi buat komunikasiin keunggulan tawaran dan ngebujuk Anda. Oke. Tentu detail tiap PI ini luas banget ya, tapi ini alat taktis utama buat jalanin strategi pemasaran. Oke, jadi udah paham, pelanggan punya strategi, punya alat 4P. Tapi tadi kita singgung soal hubungan jangka panjang nih. Disinilah konsep CRM atau Customer Relationship Management masuk kan? Tapi jujur aja nih, kadang kita sebagai konsumen ngerasa CRM itu cuma cara perusahaan ngumpulin data kita doang, bukan benar-benar bangun hubungan. Gimana buku ini lihatnya? Pertanyaan bagus itu, CRM emang sering disalahpahami atau ya implementasinya dangkal aja gitu. Menurut sumber kita, Customer Relationship Management itu keseluruhan proses ya, proses bangun dan pelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan. Caranya dengan kasih nilai dan kepuasan pelanggan yang superior. Jadi tujuannya bukan cuma kumpulin data. Tapi pakai pemahaman itu buat kuatin hubungannya. Tetet, kunci utamanya ada 2. Pertama, ciptain customer perceived value atau nilai persepsian pelanggan yang unggul. Ingat, Anda tuh cenderung rasional kan? Anda bakal bandingin semua manfaat yang diterima sama semua pengorbanan, biaya, waktu, usaha, pas milih tawaran. Terus bandingin sama pesaing, perusahaan yang menang ya yang bisa kasih persepsi nilai tertinggi di benak Anda. Oke, nilai yang kita rasakan itu yang penting. Betul. Kedua, customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kepuasan itu gampangnya ya perbandingan antara ekspektasi Anda sama kinerja aktual produk layanan yang Anda rasain. Ekspektasi versus realita gitu ya. Persis. Kalau kinerja di bawah ekspektasi ya Anda kecewa. Kalau sesuai, puas. Nah, kalau kinerja melebihi ekspektasi, Anda bakal puas banget, bahkan mungkin delighted. Perusahaan yang pinter itu nggak over-promise, tapi usahain under-promise and over-deliver. Bagus tuh. Under promise, over deliver. Jadi, nilai dan kepuasan itu fondasi hubungan kuat. Nah, gimana dengan keterlibatan atau engagement yang tadi kita sebut? Kayaknya ini lagi ngetren ya? Nah, iya. Di era digital ini, muncul konsep yang makin penting, customer engagement marketing. Tujuannya bukan lagi sekedar bicara ke Anda sebagai konsumen, tapi bicara bareng Anda. Bicara bareng, maksudnya? Ini tentang jadiin merek sebagai bagian yang relevan dan bermakna dalam percakapan dan kehidupan sehari-hari Anda. Pemasarannya lebih partisipatif, bikin interaksi langsung dan berkelanjutan buat bangun komunitas di sekitar merek. Oh, kayak bikin komunitas gitu ya? Bisa dibilang gitu. Contohnya, gimana Life is Good bangun komunitas optimis. Atau jutaan fans yang aktif interaksi sama Starbucks atau Coca-Cola di medsos. Mereka itu bukan cuma pembeli, tapi ngerasa jadi bagian dari cerita merek itu. Kayak contoh Buffalo Wild Wings di buku ini ya. Mereka kan nggak cuma jual sayap ayam sama tontonan olahraga di resto. Iya, betul. Tapi terus ngobrol dan ngelibatin penggemar olahraga di dunia digital. Jadi mereknya kayak bagian dari gaya hidup gitu. Ini rasanya lebih otentik sih. Tepat. Dan ini nyambung banget sama fenomena consumer-generated marketing. Consumer-generated marketing? Apalagi tuh? Karena teknologi digital, Anda sebagai konsumen sekarang punya kekuatan luar biasa buat bentuk persepsi merek, buat diri sendiri maupun orang lain. Oh iya, benar juga. Kayak review, unboxing video gitu ya? Nah, Mulai dari nulis ulasan online, bikin video unboxing, diskusi di forum, sampai share pengalaman di medsos. Perusahaan yang pinter nggak ngabaikan ini. Malah dengerin, ngerespon, bahkan ngajak Anda kolaborasi bikin konten atau ngembangin ide. Ini pergeseran kekuatan yang lumayan signifikan loh. Wow, jadi konsumen ikut ngebentuk mereknya ya? betul. Tapi bangun hubungan itu nggak cuma sama pelanggan akhir loh. Ada aspek penting lain. Partner relationship management. Ngelola hubungan sama mitra. Pemasar kan nggak bisa sukses sendirian. Mitra? Maksudnya kayak supplier gitu? Bisa supplier, bisa juga yang lain. Jadi ada 2 sisi. Secara internal, ini artinya mastiin semua fungsi di dalam perusahaan, pemasaran, penjualan, operasi, keuangan, SDM punya pemahaman yang sama soal pentingnya pelanggan. Dan kerjasama gua ciptain nilai. Oke, jadi internal harus kompak dulu. Iya, jangan sampai marketing janji surga, bagian pengiriman atau pelayanan pelanggan malah ngecewain. Bener banget. Seringkali pengalaman pelanggan rusak bukan karena produknya,
tapi karena interaksi sama bagian lain di perusahaan itu. Kayak orkestro ya, semua instrumen mesti harmonis. Rantai nilai. Ini termasuk ya tadi pemasok bahan baku, distributor, pengecer yang kita sebut marketing channels atau saluran pemasaran, sampai agen iklan. Suksesnya Anda dapat nilai dari perusahaan itu tergantung banget sama seberapa baik seluruh jaringan mitra ini kerjasama dibanding jaringan pesaing. Oke. Jadi buat kasih yang terbaik buat Anda, perusahaan mesti punya tim solid ya, di dalam maupun di luar. Nah, setelah semua upaya ini, paham Anda, rancang strategi, bangun hubungan, kasih nilai, di mana perusahaan menuai hasilnya nih? Apa imbalan yang mereka kejar? Nah, ini bagian akhir dari siklus pemasaran. Capturing value from customers. Menangkap nilai dari pelanggan. Kalau perusahaan berhasil ciptain nilai superior dan kepuasan, hasilnya kan pelanggan loyal. Pasti. Nilai yang bisa ditangkap kembali ini ada beberapa bentuk. Pertama, dan ini konsep kuat banget, adalah Customer Lifetime Value atau CLV. CLV, sering denger nih. Iya, ini bukan cuma nilai satu transaksi pembelian ya, tapi total nilai dari seluruh pembelian yang bakal dilakuin seorang pelanggan sepanjang hidupnya. Jadi pelanggan setia perusahaan itu. Wow, ini ngubah cara pandang banget. Kehilangan satu pelanggan itu bukan cuma hilang satu penjualan, tapi potensi pendapatan bertahun-tahun ke depan ya. Persis. Contoh Stu Leonards tadi jadi masuk akal banget aturan #1 dan #2 mereka. Mereka benar-benar ngitung nilai jangka panjang tiap pelanggan. Tepat, mereka rela korban sedikit di awal demi loyalitas jangka panjang. Kedua, perusahaan berusaha meningkatkan share of customer. Share of customer, pangsa pelanggan gitu. Ya, pangsa dari total pembelian Anda di suatu kategori produk yang berhasil direbut perusahaan itu. Misalnya bank pengen ningkatin share of wallet Anda, resto pengen share of stomach. Oke. Caranya bisa dengan nawarin lebih banyak variasi produk, ngelakuin cross-selling, jual produk pelengkap, atau upselling, nawarin produk yang lebih premium atau mahal. Amazon itu jagonya nih. Ah iya, Amazon. Dengan sistem rekomendasi canggih sama program Prime-nya, mereka terus dorong Anda buat belanja lebih banyak porsi pengeluaran Anda di platform mereka. Bener banget. Rasanya kalau udah masuk ekosistem Amazon Prime jadi malas belanja di tempat lain buat kategori tertentu. Efektif banget mereka ningkatin share of customer kita. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, muara dari semua ini adalah bangun customer equity. Customer equity, apalagi nih bedanya sama CLV? Customer equity itu total gabungan dari CLV semua pelanggan perusahaan, baik yang sekarang maupun yang potensial di masa depan. Ini pada dasarnya aset nilai masa depan dari basis pelanggan perusahaan. Jadi total nilai semua pelanggan ya? Betul. Semakin loyal dan menguntungkan basis pelanggan Anda, semakin tinggi customer equity perusahaan. Kenapa ini penting? Karena bisa jadi ukuran kinerja yang lebih baik dibanding cuma angka penjualan atau pangsa pasar saat ini. Penjualan itu cerminan masa lalu, tapi customer equity coba prediksi masa depan. Contohnya gimana? Contoh klasik, merek mobil Cadillac dulu mungkin penjualannya tinggi ya di segmen usia tua. Tapi customer equity-nya, potensi dari pelanggan muda, mungkin rendah. Mereka harus kerja keras bangun lagi customer equity dengan remajain mereknya. Oke, jadi tujuan akhirnya bukan cuma banyak pelanggan, tapi basis pelanggan yang bernilai tinggi dan loyal buat jangka panjang. Wah, ini perspektif strategis banget ya. Terakhir nih, buku ini juga nyinggung kalau arena pemasaran ini nggak statis, terus berubah. Apa tren besar yang perlu kita perhatiin? Dunia pemasaran emang luar biasa dinamis ya. Bab ini nyorot beberapa tren kunci. Pertama, ya jelas, era digital. Revolusi internet, mobile, media sosial udah ngubah cara fundamental perusahaan interaksi sama Anda. Iya, kerasa banget ini. Ini buka pintu buat penargetan yang jauh lebih presisi, personalisasi, dan keterlibatan dua arah yang lebih dalam. Tapi tantangannya bukan milih antara digital atau tradisional, tapi gimana mengintegrasikan keduanya secara mulus. Bikin pengalaman merek yang konsisten. Itu tadi, integrated marketing. Integrasi ya kuncinya. Oke. Terus? Kedua, kita lihat pertumbuhan signifikan di pemasaran nirlaba atau not-for-profit marketing. Konsep dan alat pemasaran sekarang nggak cuma dipakai perusahaan encari laba aja, Oh iya, siapa aja? tapi juga diadopsi luas sama universitas, rumah sakit, museum, organisasi sosial, bahkan institusi keagamaan buat narik dukungan, anggota, atau donasi. Contohnya St. Jude Children's Research Hospital yang efektif banget masarin misinya buat dapat dukungan finansial. Wah, iya juga ya. Iya. Terus apa lagi?
Ketiga, globalisasi yang makin cepat. Batas negara makin kabur, perusahaan main di pasar global. Ini buka peluang besar tapi ya tantangan juga buat pahami ragam budaya dan kebutuhan pasar lokal. Keempat, dan ini makin penting, adalah panggilan buat pemasaran berkelanjutan atau sustainable marketing. Sustainable marketing. Ini lagi banyak dibahas ya. Iya, ada tekanan yang makin kuat dari konsumen dan masyarakat biar perusahaan nggak cuma kejar profit, tapi juga tanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Praktik bisnis etis dan berkelanjutan jadi tuntutan bukan lagi cuma pilihan. Kita udah bahas contoh kayak Patagonia sama Ben Jerry's yang jadiin ini bagian dari DNA mereka. Oke, jadi kesimpulannya nih, pemasaran modern itu sebuah perjalanan yang dinamis dan pusatnya itu Anda ya, pelanggan. Teknologi emang ngubah lanskapnya drastis, tapi intinya tetap sama. Mulai dari paham mendalam soal Anda, terus ciptain nilai yang tulus, dan akhirnya bangun hubungan kuat dan berkelanjutan. Yap, betul. Kalau kita rangkum nih ya, intisari dari pembahasan kita berdasarkan bab pertama ini adalah pergeseran fokus pemasaran. Dari sekedar jual produk, jadi upaya sungguh-sungguh buat pahami kebutuhan dan keinginan Anda, ciptain nilai yang relevan, bangun hubungan otentik, dan akhirnya dapetin loyalitas jangka panjang Anda. Ini kayak siklus gitu ya yang jalan terus. Benar sekali. Dan siklus ini kan jalan di tengah dunia yang terus berubah ya, terutama didorong kemajuan teknologi digital sama kesadaran sosial yang makin naik. Kemampuan buat adaptasi cepat sambil tetap pegang teguh prinsip ciptain nilai buat pelanggan jadi kunci mutlak buat bertahan dan berkembang ke depan. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda bawa pulang ya, coba deh amati interaksi Anda sehari-hari sama berbagai merek atau perusahaan. Seberapa baik sih mereka terapin konsep penciptaan nilai dan keterlibatan otentik ini? Mana yang berhasil bikin Anda merasa dihargai dan nyambung, dan mana yang gagal total? Menarik tuh pertanyaannya. Terus, coba berandai-andai dikit. Gimana menurut Anda teknologi masa depan kayak kecerdasan buatan atau AI bakal lebih jauh lagi ngubah cara perusahaan coba pahami interaksi dan bangun hubungan sama Anda? Bakal jadi lebih baik atau malah sebaliknya ya? Coba dipikirkan. Pertanyaan bagus buat direnungkan. Oke deh, terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Semoga kasih perspektif baru ya soal dunia pemasaran di sekitar Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.